Baiklah, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok keamanan sistem informasi pada Fintech yang saya buat sendiri. Nama Stephen 8040180138 dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan Eskom MSI. Yang pertama, keamanan SI pada Fintech. Sektor jasa keuangan telah mengalami masa transisi karena menyesuaikan dengan tren konsumen baru yang menuntut akses lebih dan transaksi yang lebih efisien. Saat ini, konsumen berharap pada dapat membayar tagihan, mendapat pinjaman, menerima nasihat keuangan, dan mengelola uang mereka sendiri secara online, terutama melalui solusi dan aplikasi Cloud SaaS. Ini merupakan transisi yang sulit bagi banyak lembaga keuangan besar yang sudah mapan. Banyak bank yang masih mengandalkan warisan infrastruktur teknologi atau TI seperti mainframe dan pusat data khusus dan terhalang oleh standar peraturan ketat yang membuatnya sulit dan berisiko untuk membuka jaringan mereka. Gangguan pada fintech. Transisi ini telah terjadi dan didukung oleh ledakan di perusahaan-perusahaan finansial teknologi atau fintech dan solusi yang memiliki dampak yang sangat mengganggu. Sementara teknologi yang telah lama menjadi bagian dari fungsi back office keuangan. Sementara teknologi yang telah lama menjadi bagian dari fungsi back office keuangan, startup finance telah membuat teknologi ini menghadap ke konsumen. Menggunakan kedua perangkat dan API yang terhubung ke IoT untuk merevolusi cara orang berinteraksi dengan uang dan bank mereka. Perusahaan-perusahaan fintech telah mampu berinovasi dengan sangat cepat karena mereka tidak terikat oleh warisan IT atau terutama pemerintahan yang ekstrim. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk dan pembaruan baru dengan tingkat peningkatan yang telah diperjuangkan oleh badan pengatur. Namun, fintech menjadi lebih berakar dalam kehidupan sehari-hari konsumen, mengakses dan menyimpan data pribadi yang sensitif yang ditakuti oleh para pejabat cyber adalah tantangan yang semakin meningkat. Dan tindakan keras peraturan tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, Uni Eropa yang memberlakukan peraturan menyapu untuk mengamankan data pribadi konsumen. GDPR mulai berlaku pada Mei 2018. Kolaborasi yang jelas bergerak maju. Lembaga keuangan yang mapan dan perusahaan fintech baru perlu berkolaborasi untuk terus mendorong inovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen sementara sekaligus memenuhi persyaratan peraturan baru. Data menunjukkan 3/4 dari perusahaan keuangan besar mengakui pentingnya kolaborasi dengan fintech. Untuk perusahaan yang sudah mapan, kemitraan semacam itu akan membuka inovasi yang lebih cepat yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sesuai dengan nilai, untuk perusahaan fintech yang lebih kecil akan datang dari pendapatan, skala, dan kredibilitas yang disediakan oleh bank. Salah satu tantangan utama yang berdampak pada kemitraan ini yang berpotensi memperlambat laju kemajuan yang diperlukan untuk tetap kompetitif bagaimanapun adalah keamanan cyber. Sementara sebagian besar bank melihat kemitraan itu seperlunya. 71% juga prihatin dengan risiko cyber yang terkait dengan perusahaan fintech. Sementara 48 menyebutkan risiko peraturan sebagai penangkalan. Selanjutnya, mengamankan fintech agar tetap kompetitif karena konsumen semakin menuntut kapabilitas dan dipersonalisasi dan sesuai permintaan. Bank dan fintech perlu mencari jalan ke depan untuk memungkinkan inovasi dan kinerja teknis tanpa mengorbankan keamanan. Untuk mengatasi masalah ini, bank dan organisasi fintech harus fokus pada bidang keamanan kunci berikut. Yang pertama, keamanan aplikasi, kedua, keamanan cloud, dan ketiga, intelijen ancaman otomatis. Yang pertama, keamanan aplikasi. Konsumerisasi keuangan berarti meningkatkan penggunaan aplikasi. Fintech sangat bergantung pada aplikasi yang mengakses profil keuangan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi real time. Selain itu, keuangan telah menjadi adopsi awal DevOps dan pengembangan tangkas dengan 87% perusahaan menegaskan pengembangan
menegaskan ketergantungan mereka pada DevOps sebagai model rilis berkelanjutan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan konsumen akan fitur yang diperbarui dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tetapi pendekatan ini juga dapat meninggalkan ruang untuk kerentanan. Aplikasi adalah vektor serangan yang makin umum dan kode rentan dapat dimanfaatkan sebagai jalan masuk ke jaringan keuangan. Untuk tujuan ini, bank dan fintech harus memastikan bahwa infrastruktur keamanan aplikasi yang kuat di tempat yang dirancang untuk melindungi data pengguna. Ini harus mencakup hal-hal seperti firewall, aplikasi web, diaktifkan dengan intelijen ancaman saat ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman yang dikenal dan tidak dikenal, serta deteksi dan menambal kerentanan. Yang kedua, keamanan cloud. Inovasi digital yang efektif juga banyak penggunaan komputasi dan penyimpanan cloud. Banyak perusahaan fintech memanfaatkan layanan cloud untuk memberikan kinerja yang konsisten dan scalable dengan biaya di muka yang lebih rendah. Namun, cloud harus diamankan secara berbeda dari jaringan tradisional atau pusat data. Dan solidity yang berbeda sering memperkuat pergerakan data sambil mengurangi visibilitas di seluruh lingkungan distribusi ini. Akibatnya, jika data keuangan akan disimpan di cloud, bank dan perusahaan fintech harus memastikan bahwa standar keamanan yang sama yang diterapkan ke jaringan mereka sendiri diterapkan di cloud. Selain pendeteksian dan pencegahan, keamanan ini juga harus dapat diadaptasikan secara dinamis dan scalable untuk memastikan bahwa dapat tumbuh dengan mulus bersama penggunaan cloud. Selain itu, untuk mengamankan data keuangan, perusahaan perlu menerapkan segmentasi internal bersama dengan broker keamanan akses cloud untuk meningkatkan visibilitas data sambil mengintegrasikan standar keamanan industri. Yang ketiga, intelijen ancaman otomatis. Karena perangkat memantau jaringan mereka secara alami, mengumpulkan data pada perangkat yang beresiko, serangan yang tidak diketahui, tren serangan umum, dan banyak lagi. Agar efektif, informasi ini perlu dibagi secara dinamis dan dikorelasikan di sebuah contoh keamanan. Karena bank dan perusahaan fintech masuk ke dalam kemitraan. Tidak mungkin bagi tim IT untuk mengumpulkan dan menilai secara manual semua intelijen ancaman ini dengan cara memungkinkan mereka untuk menanggapi risiko secara tepat waktu atau bermakna. Pembelajaran mesin akan menjadi bagian integral dari proses ini. Penjahat dunia maya telah memanfaatkan otomatisasi untuk membuat serangan lebih efektif dan gigih. Demikian juga pembelajaran mesin otomatis diintegrasikan ke dalam alat keamanan jaringan memungkinkan deteksi dan pencegahan serangan secara real time. Memungkinkan organisasi untuk mengikuti penjahat dunia maya. Selain itu, intelijen ancaman yang dikumpulkan tidak hanya perlu tersedia untuk setiap alat yang digunakan di seluruh jaringan, tetapi disediakan dalam bentuk yang dapat dengan mudah dikonsumsi dan dimanfaatkan. Pelimpahan data ancaman mentah dari solusi yang berbeda benar-benar dapat mengurangi visibilitas. Dan oleh karena itu keamanan, terutama dalam kemitraan di mana beberapa tim dan sistem terlibat. Itulah sebabnya mengapa bank dan organisasi fintech harus berusaha mengintegrasikan solusi keamanan yang terisolasi secara tradisional bersama-sama menggunakan pendekatan keamanan PB yang menemukan untuk komunikasi kolaborasi instan dalam arsitektur keamanan. Kurangnya cyber security, fintech yang konsisten akan menjadi penghalang bagi keduanya, karena kedua sisi ruang jasa keuntungan keuangan ini semakin bermitra, maka cyber security terutama keamanan aplikasi, keamanan cloud, dan otomatisasi harus menjadi perhatian utama untuk menjaga perlindungan data dan memenuhi persyaratan kepatuhan sambil menanggapi tuntutan pasar yang berubah-ubah. Terima kasih.